Oke, halo, kembali lagi bersama saya Ricardo Arianto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian 2 dari pembahasan welding joint. Lebih spesifiknya kita akan membahas tentang kekuatan fillet welding joint. Oke. Untuk mencari kekuatan sambungan las transverse fillet, kita harus mengetahui mengenai beberapa variabel ini. Yang pertama adalah T, yaitu throat thickness, kemudian S atau length or size of weld, di mana S adalah variabel berapa lebarnya dari pengelasan ini. Kemudian L adalah length of weld. Jadi dimana kalau kita lihat dari tampak ke atas, maka akan tergambar lebar dari pengelasan atau variabel L. Kita bisa mencari ketebalan throat, dimana throat adalah B sampai ke D dengan cara S dikali sin 45 derajat, atau jika disederhanakan adalah 0,707 dikali dengan S. Kemudian minimum area of the weld or throat area adalah dimensi dari throat, ketebalan throat maksud saya, kemudian dikali dengan panjang dari elasan, mana di sini adalah T dikali L, kemudian dikalikan dengan jika disederhanakan adalah 0,707 S, karena T adalah 0,707 S dikali dengan L. Untuk mencari tensile strength dari pengelasan ini, maka akan didapatkan rumus P sama dengan throat area dikali allowable tensile stress, di mana ini merupakan variabel yang diketahui atau didapatkan dari material properties, yaitu 0,707 S dikali dengan L dikali dengan sigma T. Dan untuk tensile strength dari double fillet weld adalah 2 dikali 0,707 S dikali L kali sigma T, atau 2 kalinya dari single fillet weld. Ada note yang ditambahkan oleh referensi yang saya gunakan atau buku Kurmi, di mana untuk penguatan sambungan dengan las, maka akan ditambahkan reinforcement dengan ketebalan 10% dari ketebalan plat. Sebelah kanan adalah contoh ya dari single transverse fillet weld dan double transverse fillet weld. Oke, ini adalah pembahasan untuk kombinasi ya dari transverse dan parallel fillet weld, di mana bisa kita lihat di sini pengelasannya ini seolah-olah seperti di sekelilingnya dari plat yang ada. Maka rumusnya adalah P sama dengan 0,707 S dikali L1 dikali sigma T ditambah 1,414 S dikali L2 dikali tau, di mana variabel ini merupakan sisi di L1 dan variabel yang kanan merupakan variabel parallel fillet weld. Setelah jika ditanyakan untuk panjang dari pengelasan atau L, maka ketika kita sudah mendapatkan rumus, misalkan dicari adalah L1, ketika ini didapatkan maka harus ditambah dengan 12,5 untuk seperti semacam starting and stopping of the bit. Jadi ada panjang yang ditambahkan untuk mulai pengelasan, karena kita tidak bisa langsung mengelas di sini, tapi biasanya kita harus bergeser dulu baru bisa mendekati plat yang akan dilas. Oke, ini adalah untuk mencari circular fillet weld jika dikenai beban torsi. Di sini kita ada tipe pengelasan sirkular, di mana ini terjadi di sekeliling pipa yang dilas ke dalam suatu plat. Maka shear stress untuk materialnya didapatkan adalah 2T
per pi kali T kecil D kuadrat, dimana jika saya jelaskan terlebih dahulu, D adalah diameter dari batangnya, pipa yang disambungkan, kemudian R adalah jari-jari dari batang ini, kemudian T adalah torsi yang berlaku pada batang ini, kemudian S adalah size atau lack of wealth. Jika kita ingat kembali, S ini adalah semacam bagian yang seperti segitiga. Ini adalah S. Kemudian T adalah through thickness. Kemudian J adalah polar moment or of inertia of the well section, atau momen polar inersia dari batang lingkaran ini. Maksud saya silinder, pipa silinder. Kemudian kita bisa mencari maksimum shear stress-nya adalah 2,83 T kali PS D kuadrat. Kasusnya kurang lebih sama dengan yang tadi kondisinya, namun di sini adalah gaya beraksi merupakan jenis bending moment. Di mana di sini kita mengetahui bahwa bending stress pada yang sudah dibahas pada mata kuliah mekanika kekuatan material merupakan M per Z, di mana M adalah bending momentnya dibagi dengan Z adalah section modulus dari bagian yang dielas, sehingga didapatkan kita bisa mencari bending stressnya adalah 4 dikali M dibagi dengan V kali T kali D kuadrat. Kemudian kita dapat mengetahui bahwa maksimum bending stress untuk kondisi seperti figur 10-10 ini adalah 5,66 M per P kali S kali D kuadrat. Kemudian ini ada long fillet weld subjected to torsion atau las T. Kemudian ada salah satu bagian plat ini terkena beban torsi. Seperti yang kita ketahui bahwa torsi bernilai 0 pada sumbu Z. Dalam artian Z di sini jika kita bayangkan, kita lihat dari atas ya. Kurang lebih seperti ini. Ini ada tampak atas, maka Z kan ada di sini nih. Nah, torsi akan bernilai 0 pada sumbu Z ini dan akan semakin membesar gayanya apabila semakin besar juga jaraknya. Itu patut diketahui. Maka untuk mencari shear stress yang terjadi akibat torsi pada sambungan elas T adalah 4,242 T dikali S dikali L kuadrat, di mana T adalah torsi dan S adalah size atau ukuran dari pengelasan, dan L adalah panjang dari pengelasan. Ini adalah L, tergantung dari ukuran pengelasannya. Oke, berikut adalah contoh soal 1. Mohon maaf. Ya, berikut ada contoh soal 1. Intinya adalah akan saya bacakan soalnya. Suatu plat dengan lebar 100 mm dan ketebalan 10 mm akan disambung dengan plat lain yang sama dengan metode double parallel fillet. The plates are subjected to a static load of 80.000 Newton. Kita disuruh mencari panjang dari las jika shear stress yang diperbolehkan tidak lebih dari 55 megapascal. Solusinya, maka kita akan tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Di sini diketahui adalah width-nya atau lebar adalah 100 mm.
kemudian ada thickness atau ketebalan plat adalah 10 mm, kemudian gaya yang bekerja adalah 80 kN. Saya langsung ubah ke Newton. Kemudian ada tau yang ada di sini diketahui adalah 55 megapascal, dan diketahui juga bahwa thickness 10 mm ini akan sama dengan size dari weld. Oke, untuk cara mencari kita lebar dari pengelasan, maka kita bisa memasukkan variabel-variabel yang ada ke dalam rumus yang sudah diketahui. Oke, diketahui bahwa rumusnya itu adalah P sama dengan 1,414 dikali dengan S dikali dengan L dikali dengan tau. Kalau kita akan mencari L yang ditanya, kita bisa akan pindah ruaskan. TL sama dengan 1,414 dikali dengan S dikali dengan tau dibagi P. Kalau kita tinggal masukkan 1,414 dikali dengan S diketahui adalah 10 mm dikali dengan T 55 megapascal dibagi dengan 80 kali 10 pangkat 3. Maka hasilnya akan sama dengan 80 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 778. Maka hasilnya adalah 103 mm untuk lebar dari pengelasan itu sendiri. Tapi jangan lupa bahwa lebar yang sebenarnya adalah misalkan saya akan tuliskan variabel LT adalah L ditambah 12,5 mm seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka didapatkan hasil 103 tambah 12,5, hasilnya adalah 115,5 mm. Ya, kemudian kita akan membahas contoh soal yang kedua. Sebuah 50 mm solid shaft dilas ke dalam permukaan datar dengan 10 mm fillet weld seperti yang terlihat pada gambar 10.12. Kita diminta untuk mencari maksimum torsi maksimum yang bisa ditahan oleh metode pengelasan seperti ini jika maksimum shear stress tidak melebihi 80 megapascal. Seperti pertama-tama kita akan menuliskan variabel yang diketahui. Diameternya adalah 50 mm. Kemudian kita mengetahui size-nya adalah 10 mm. Kemudian tau maksimum adalah 80 megapascal. Kemudian yang ditanyakan maksimum torsi yang bisa ditahan. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus bahwa
Ini adalah T. Kita jawab di sini. T akan sama dengan sebentar. Tau max akan sama dengan 2,83 T dibagi dengan V dikali dengan S dikali dengan D kuadrat. Maka untuk mencari T adalah tau max dikali dengan VS D kuadrat dibagi dengan 2,83. Maka kita bisa masukkan, saya lanjutkan di sini. T max-nya adalah 80 dikali dengan V kali dengan S 10 dan D kuadrat dibagi dengan 2,83. Hasilnya akan sama dengan 2,22 dikali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Berarti torsi yang dapat ditahan oleh pembebanan atau kasus contoh soal 2 ini adalah 2,22 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Baik, kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. Saya akan bacakan. A plate 1 meter long, 60 mm thick is welded to another plate at right angles to each other by 15 mm fillet weld, as shown in figure 10.13. Find the maximum torque that the weld joint can sustain if the permissible shear stress intensity in the weld material is not to exceed 80 megapascal. Oke, seperti biasa kita akan menulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Kita diketahui adalah lengthnya diketahui 1 meter. Kemudian kita mengetahui juga thickness-nya adalah 60 mm. Kemudian size-nya 15 mm. Dan tau max yang diperbolehkan adalah 80 megapascal. Ini akan kita ubah dulu ke milimeter. Berarti adalah 1000 mm. Ditanyakan adalah T. Kita ketahui bahwa rumus dari maksimum shear stress adalah empat koma 242 dikalikan dengan T dibagi S kali L kuadrat. Untuk kasus seperti ini yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, jika ditanyakan T-nya maka kita bisa pindah ruaskan ke T sama dengan tau max dikali dengan S kali dengan L kuadrat dibagi 4,242. Oke, kita tinggal masukkan 80 megapascal dikalikan dengan S adalah 15 dikalikan dengan L kuadrat 1000 kuadrat dibagi dengan 4,242. Akan didapatkan hasil 80 dikali 10 pangkat 6
Mohon maaf ada salah perhitungan. Oke, didapatkan hasil 283 dikali 10 pangkat 6 Newton milimeter, atau jika kita ubah ke kilonewton, 283 kilo Newton milimeter. Maka ini adalah shear stress yang, maksud saya, torsi yang dapat ditahan oleh join dengan jenis T seperti ini. Baik, untuk part selanjutnya kita membahas tentang kekuatan butt join pada welding di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan.